ceria. Assalamualaikum, teman-teman. Di sini saya akan sedikit nanti memberikan pengalaman saya. Sebelumnya, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua. Terbukti pada kesempatan hari ini kita masih berkumpul bersama dalam acara KKG TK yang sangat menyenangkan hari ini. Insya Allah kita akan mendapat ilmu bermanfaat dari teman-teman kita nanti. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa nanti kita tunggu syafaatnya sampai yaumul qiyamah. Amin. Di sini saya akan memberikan pengalaman saya mengikuti grup penggerak di modul 1 di 1.4 yaitu tentang disiplin positif. Sebelumnya mau ngebuk ada sedikit tepuk untuk semangat ya. Ya. Yang tepuk 1, tepuk 2, oke, catat ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke, tepuk 1. Ya. Iya, pasti. Beda ya tepuk 1 ya. Ya. Sekarang tepuk 3. Semangat. Semangat. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Alhamdulillah. Ya. Di sini saya akan menerangkan tentang sedikit pengalaman saya tentang disiplin positif. Ya. Apa sih disiplin positif? Ya. Kalau mendengar kata disiplin biasanya apa? Yang kita taat, ketaatan. Terus ketaatan kepada peraturan. Biasanya macam itu. Disiplin positif itu bisa berbentuk bukan peraturan saja, tapi juga keyakinan kelas, keyakinan kita, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Terus ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, terus keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Restitusi boten pros. Yaitu segitiga restitusi. Apa itu perubahan paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pengertos nggih profil pelajar Pancasila niku napa mawon? Ada berapa? Ada 6. Profil pelajar Pancasila. Sinten sing saged nyanyi kula rada lali. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkedatangan global, royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ulang ibu-ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih teman-teman. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, ya. Beriman dan bertakwa, kalau kita mempelajari di itu nilai-nilai moral
Nanti di situ sudah. Terus berkebinekaan global itu juga kita sudah paham ya. Jadi kita tidak memandang ras, suku, bangsa, agama atau yang lainnya. Terus mandiri, kita harus bisa membentuk anak mandiri. Terus bergotong royong, bekerja sama. Selanjutnya adalah mandiri, kreatif ya, kreatif inovatif. Terus bernalar kritis. Anak yang bernalar kritis itu adalah biasanya anak yang cerdas. Jalan mikrosepsi tentang teori kontrol. Ini seperti digambarkan orang robot ya, diputar terus nanti bisa berjalan. Ilustrasi guru mengontrol murid. Biasanya kita ini seorang guru yo, sakarku anak itu biasanya kita kadang menganggap anak itu wis kayak sama aku. Dia harus bisa seperti ini. Dia harus seperti ini. Ternyata itu kita itu sebetulnya tidak bisa mengontrol sekolahan ya. Waktu di pembelajaran guru penggerak itu, ini posisi kontrol ini diibaratkan menggenggam tangan. Menggenggam tangan. Misalkan saya menggenggam tangan, Pak Munir. Ya, Bu. Pak Munir, bagaimana cara Anda merayu saya untuk membuka tangan ini? Ini ya, Bu ya. Kamu bisa megang HP ini. Saya lempar. Bisa nangkap? Tidak. Oh, enggak? Tidak. Saya tidak mau menangkapnya. Ayo. Nah, gini. Coba Ibu hitung 1 sampai 5. Saya kasih HP. Pakai Bu. 2, 3, 4. Oh, itu kurang itu. Tangan kanan yang sopan. Tangan kiri. 1, 2, 3. Enggak kelihatan dari sini, enggak kelihatan. Itu bukan jari. Coba ditunjukkan jarinya, ditunjukkan jari. Ini jari saya sedang menangkap. Tunjukkan. Coba ditegakkan. Ibu jari. Biar otot. Saya tidak mau menegakkan, saya mau menggenggam. Oh, kalau mau genggam? Enggak apa-apa. Ya. Digenggam tapi sekuat-kuat Anda menggenggam pasti akan terlepas juga. Ini bosmu. Kalau yang kemarin itu begini, dicontohkan. Kamu buka itu surga, tapi kamu genggam itu neraka. Kamu pilih yang mana? Ternyata yang teman saya itu tetap butuh untuk menggenggamnya. Kenapa? Karena dia memang tidak bisa dikontrol, tidak bisa disuruh untuk membuka. Woi ngopo kok ngatur-ngatur aku surga dan neraka? Itu kan pribadiku kan seperti itu ya. Nah, terus kenapa kok untuk tekan noma? Ternyata Bu, ayo shoppingnya pakai duit. Nah ini dengan sukarela, dengan saya buka. Itu berarti Kepala apa? suami saya bisa mengontrol saya tidak. Nanti ini Saya saya dengan senang hati untuk bisa dikontrol. Walah. Bukan Aku barang ya. dengan senang Aku hati tanda tangan. membuka tangan saya. Karena apa? Tadi karena saya senang dan saya mau diajak shopping. Ya, seperti itu ya. Jadi ternyata ilustrasi guru mengontrol murid itu ternyata sebetulnya bukan kita yang bisa mengontrol murid, tapi Angkringan baik. yang memberi kesempatan kita untuk membuka diri. Ngoten nggih? Terus ilustrasi yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu nggih, karena yang baik menurut kita belum tentu baik untuk mereka. Ngoten nggih? Seperti itu, hanya seperti itu. Terus ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, itu juga tidak benar ternyata. Nah, kritik dan membuat rasa bersalah itu
kadang itu kalau kita yang menerimanya mungkin kita bisa itu semangat itu kita mau fasilitas kita. Ternyata ada juga yang dikritik atau yang kita misalkan ya ada orang yang membuat kita merasa bersalah, itu biasanya kita malah atau kita malah kurang percaya diri seperti itu. Terus yang selanjutnya ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu biasanya terjadi pada keluarga kita. Ibu-ibu biasanya niku nggih nek ke anaknya berhak memaksa. Ayo, kita resiki. Tapi kita hanya ngomong tok, tidak memberikan contoh. Itu kan memaksa anak. Ya. Jadi kalau kita memberitahu anak, harusnya kita memberikan contoh dulu. Misalkan, ayo dek, nyapu karo ibu. Ayo bantu ibu bersih-bersih. Jadi kita harus memberikan contoh, tidak hanya atau kita ini belajar. Anak TK itu biasanya belajar itu kan kalau mau buka buku itu atau tulis itu biasanya kan kurang mau dia, mesti alasan baik. Ada sing alasan ngantuk bu, alasan sik aku sama sik, kula tak dolanan sik bu. Nah, seperti itu. Dan kita memaksa, ayo diendang, ditulis dan ditirukan. Itu contoh memaksa anak deh. Itu tidak boleh. Ternyata anak itu dengan melihatnya, udah dek, pohon ke huruf apa dhisik dhewe. P ya. Itu bisa belajar. Ternyata belajar itu tidak harus dengan buku, membaca dan menulis di buku, tetapi bisa menggunakan alam sekitar kita, lingkungan. Alam itu menyediakan sumber belajar yang sangat luar biasa. Perubahan paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Apa mboten? Kebutuhan kita sama. Nah, kalau teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, saya dengan Bu Anu mungkin kebutuhannya berbeda. Saya hanya misalkan saya bukan istri pegawai misalkan. Kebutuhan saya kan hanya di rumah nanti mengurus anak dan yang lain. Kalau istri pegawai mungkin ada kumpulan-kumpulan dengan pegawai dengan orang-orang sosialisasinya pegawai. Ya, contohnya seperti itu. Kan kebutuhan saya hanya keluar di sekolahan dan di rumah. Mungkin dengan Bu Anum itu kebutuhannya bersosialisasi dengan teman dari suaminya seperti itu. Karena tuntutan pekerjaan suaminya seperti itu. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa apa tidak, Bu? Merubah pandangan orang agar sama dengan kita. Ternyata itu tidak bisa. Terus untuk teori pendekatan kita berusaha memahami pendapat orang lain tentang dunia. Jadi kita ini tidak bisa memaksa. Orang lain harus sependapat dengan saya, harus lurus dengan saya. Tetapi kita berusaha memahami. Kita berusaha memahami pendapat orang lain tentang Islam. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Niku nggih kadang niku ada perilaku buruk itu yang tidak semuanya itu salah. Tapi nggih alangkah lebih baiknya diperbaiki dengan perbuatan perilaku yang lebih baik. Semua perilaku memiliki tujuan ternyata. Karena semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa? Narapidana itu diperlakukan dengan bagaimana? Itu berbeda dengan anak-anak TK itu harus diperlakukan dengan bagaimana? Atau anak-anak SD itu dengan TK itu tidak bisa disamakan.
seperti itu. Terus yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Oke, Pak Munir tadi tidak bisa mengontrol saya ternyata. Mungkin yang bisa mengontrol Pak Munir hanya calonnya. Oke. Terus hanya Anda yang bisa mengerti diri Anda. Jadi tangan saya tadi tidak bisa terbuka karena saya memang tidak ingin membukanya. Dan saya sukarela membukanya karena saya suka, karena saya senang dan saya rela untuk membuka tangan saya. Mungkin seperti itu. Diibaratkan dengan menggenggam tangan. Okay. Terus saya bisa mengontrol langsung sudah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Oh iya. Nek gagal membujuk, biasanya terus dipaksa. Nah, terus teori pendekatannya seperti ini. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pemahaman pilihan-pilihan baru. Jadi ya kalau yang ini tidak usah dipaksa. Tapi kalau kita mempunyai konsekuensinya, misalkan kalau saya berbuat nanti ini, itu berarti mengontrol dari diri sendiri ya. Seperti itu. Tidak bisa dipaksa, tapi dengan kesadaran diri sendiri. Terus selanjutnya model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang dan kalah. Menang dan menang. Oh iya. Kalau yang stimulus responnya berpikirnya menang atau kalah. Tetapi kalau teori kontrolnya menang dan menang. Nah, jadi kita yaitu pengalaman saya. Apakah saya bisa mengikuti guru penggerak? Itu awal-awal pemikiran saya. Kita kok raiso, kita kok nggak mampu, seperti itu. Tapi karena ada semangat, ada motivasi dari teman-teman, akhirnya ini wow, saya pasti bisa, saya harus bisa dan saya pasti bisa, seperti itu. Dan ini sudah 2 bulan saya melewatinya, walaupun baru modul 1, walaupun rasanya itu awal-awalnya itu memang sangat berat sekali, dan sekarang berjalannya waktu berat itu kita bikin santai dan dibikin ringan, ternyata dibikin mudah dan dinikmati. Berat sekali enggak apa-apa. Alhamdulillah bisa melewatinya walaupun saya harus minta bantuan dari rekan-rekan, dan terima kasih banyak orang yang membantu saya di dalam perjalanan guru penggerak ini. Terima kasih. Untuk yang belum, monggo. Untuk kesempatan guru penggerak 10 itu ada 3 ya. Saya doakan semoga lulus semua. Nah, untuk yang belum lolos, monggo. Harus kita coba lagi dan coba lagi. Mungkin belum beruntung. Dan saya waktu katus itu adalah keberuntungan saya. Monggo nanti menyusul, karena semakin banyak guru penggerak semakin Indonesia maju dan bergerak. Terus kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu tidak harus mentaati peraturan ini dengan terpaksa, tapi dengan kesadaran diri sendiri. Kita dengan kesadaran diri sendiri untuk mendisiplinkan diri. Begini, kita sebagai guru kita harus mempunyai tanggung jawab untuk disiplin. Misalkan ya, contohnya saya datang lebih awal
saya datang lebih awal dari anak didik saya. Saya menerapkan disiplin. Jadi anak didik saya juga nanti datangnya tidak telat. Mungkin bu guru jam itu kurangnya wis teko. Aku jam itu ya kudu wis teko. Seperti itu. Disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri. Atau mungkin di sekolahan banyak ini gurunya. Kok sing siji ki gur telat, sing loro ki gur telat, monggo sendiri dari kesadaran kita sendiri untuk merubah teman kita untuk menjadi disiplin. Ayo kita dulu. Aku pokoknya itu nyapu ngepel. Balik yang penting kita lebihan. Nanti kalau dia tahu Gur tak seru-seru kan kayak tusuk-tusuk udah garing duit orang nganggur. terus akhirnya dia akan merasa malu. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Saya juga harus bisa disiplin dengan waktu. Seperti itu. Ya. Kalau nanti kok lama tidak bisa, kok gur telat, gur tekone gur awal, kita beri pengertian. Kita berkomunikasi, kita melakukan pendekatan. Kalau rumahnya jauh, Bu, berangkatnya bar subuh. Jam 8 itu bisa bar subuh. Berangkatnya ya lebih awal. Kan namanya mau disiplin ya. Kalau rumahnya jauh, kita berangkatnya lebih awal. Supaya apa? Kita sampai di tempat tepat waktu. Kalau kita PNS kan ada jamnya, nggih. Mbok arep tangi awan yo wis ke age-age tekan ke absen kan seperti itu. Adus dhisik sebenarnya. Nah, dandane ning sekolahan katanya. Lah mungkin mandine, Bu. Neng kamar mandi, Mandine dirapel nanti setelah pulang sekolah. Aduh. mandi neng kamar mandi. Tapi kalau kita yang tidak punya jadwal absen, ya kita disiplinkan sendiri untuk tetap mematuhi peraturan yang telah kita sepakati bersama di sekolahan. Terus disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Berarti gini, disiplin positif itu muncul dari kesadaran diri kita sendiri, menggerakkan murid agar murid itu juga sadar dengan tanggung jawab dengan disiplinnya sendiri. Jadi kita tidak bisa tadi memaksa dengan hukuman atau ancaman, apalagi kita di anak usia dini, ya. Anak usia dini itu bukan gurune ngomong apa setitik ngono wis dilaporne ibu aku wegah sekolah. Bu, aku udah sekolah kayak gurune ngene. Kita kan tidak menerapkan hukuman ya, atau kita mengancam. Nek kadang nggih sok nggih anu. Ayo nek sampe terus engko takon ning jopo, takon belajar ning jopo. Sebetulnya itu juga ancaman ya. Iya, tanpa kita sadar mungkin iya itu seperti itu. Karena mungkin ya diukur di kamar mandi ya, nanti masuk ke kamar mandi, nanti dikunci seperti itu. Itu sebuah ancaman yang ya. Nah, terus anak-anak harus begini. Ayo siapa mau sing nakal lali sing gelet siapa? Terus anak-anak dengan santainya juga bilang dihukum saja Bu, dimasukkan kamar mandi. Nah, seperti itu. Ternyata kedisiplinan itu tidak bisa dengan hukuman atau ancaman. Terus sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tidak usah dipasang peraturan, konek telat tidak boleh masuk kelas, atau peraturannya nanti kalau terlambat dihukum di depan kelas dan angkat kaki 1. Itu saya masih menemui itu di SD. Ternyata di SD masih menerapkan seperti itu.
Oke. Jadi anak itu nanti disiplin itu disiplin itu terpaksa karena takut nanti dihukum. Jadi tidak tumbuh dari dirinya sendiri. Aku harus disiplin dengan untuk menghargai dirinya sendiri tidak. Tapi dia hanya disiplin agar dia tidak dihukum. Nilai-nilai kebajikan. Maaf. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi kita tidak membedakan itu ya Bu ya. Di sekolah saya memang tidak semuanya beragama Islam, ada yang beragama Kristen juga. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita tidak bisa menerapkan sesuai dengan agama kita. Kita harus lepas itu ya untuk mengambil nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Tadi apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tidak salah. Itu nggih, profil pelajar Pancasila kita harus paham dulu. Kita harus tahu dulu. Oh, itu apa sih itu profil pelajar Pancasila agar kita menerapkan pembelajaran tadi itu bisa mengacu pada profil pelajar Pancasila. Terus ini tidak saya baca. Yang saya baca program PJP, toleransi, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, itu nilai-nilai kebajikannya. Terus keterampilan hidup, Tulisan lagi pembaruan. Pembaruan. Ya, keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati. iya. Terus pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita itu ternyata guru itu ternyata kita itu pintar, kita itu pandai, mempunyai kreativitas yang tinggi. Jadi kita tidak usah minder. Tapi sebetulnya ini hari ini saya ini agak minder ya, karena ada guru penggerak yang sudah lulus, ya, yang sudah senior dan saya ini baru juniornya, dan insya Allah yang senior itu nanti bisa menuntun kita untuk menjadi guru ke jalan yang benar, untuk menjadi guru yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih untuk kita semua. 29. Ini ada guru penggerak angkatan 4 dan angkatan 7. Nah, angkatan 8 belum ada. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi kita kesini tujuannya apa, Bu? Ngeses bareng, makan bersama, estek bareng, gibah bareng. Nah, gibah tentang pendidikan ya, Bu ya. Terus di sini ki ya ketemu koncone, makan bareng. Sing dina niku mengke mangan bareng kali foto bareng, nggih. Niku. Nah, di sini kita punya tujuan.
Ya nanti insya Allah dari sini kita mendapatkan ilmu walaupun sedikit, yang ilmu baik kita bisa terapkan di sekolahan nanti atau kepada murid. Terus semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita itu bekerja itu untuk apa? Kan ada tujuannya. Berarti saya bekerja atau suami bekerja saya tujuannya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kalau bekerja itu mencukupi kebutuhan hidup yang apa? Berarti kita juga merasakan kebutuhan hidup itu ada apa saja? Kebutuhan hidup itu ada apa saja? Apa? Makanan? Karena kalau tidak makan mungkin lapar. Nah, minuman? Iya, penting itu minuman. Karena kalau tidak ada air, kita mencari air untuk kita minum. Terus selain itu, selain kebutuhan pokok manusia, makan dan minum dan lain, ada juga kasih sayang dan lain-lainnya. Mari kita kupas satu persatu di slide berikutnya. Oke. Nah, yang pertama gambarnya rumah. Itu kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Apakah kok itu kok digambar dengan rumah? Apakah tidak punya rumah kita tidak bisa hidup? Di Kesmantara ada yang hidup di gua, ternyata ada satu orang yang hidupnya di gua. Bapak-bapak yang sering lewat di kecamatan itu hidupnya ternyata di gua. Dia rumahnya di gua. Ada. Kubro. Sinten? Ya, ini kubro. Kubro. Ya. Oh, kayak sering pelukan aku dengar. Iya, sering. Nah, anak Sering saya ngapeli saya itu. orang gila, ternyata tidak. Gua kan tipu. Tidak tahu, tapi dia katanya tinggalnya di gua. Jadi kalau malam itu pulangnya tidurnya di gua. Itu digambarkan rumah. Tapi ini cuma penggambarannya, ya. Untuk bertahan hidup kita perlu makanan, makanan minuman, pakaian, tempat tinggal. Nah, walaupun kita tidak punya rumah, tapi kita punya tempat untuk ditinggali ya. Itu termasuk ya itu tadi yang digambarkan rumah tadi ya. Terus keamanan dan kesehatan. Keamanan. Tempat tinggal itu harus sampun ya, walaupun kontrak tapi kita juga punya tempat untuk ditinggali. Terus keamanan. Nah, kalau kita punya rumah kita kan aman, Bu. Aman dari binatang buas, dari angin malam, dari hujan, dari panas, dan sebagainya. Terus kesehatan. Kita juga karena sekarang itu kesehatan ternyata berasal dari pola makan kebanyakan ya. Pola makan kita. Makannya nek duwe oke, aja kok ngene mangan. Nek orang duwe piye golek. Ada orang duwe golek. Nggih. Iya, nek orang golek ya sing golekne ya sapa? Nek ora golek. Nggih, Mas Bojo. Lah Pak Munir sing golekne sapa, Pak Mun? Golek dhewe. Nggih. Mbak Parwanti. Mbak Parwanti digolekne sapa Mbak Parwanti? Golek dhewe. Golek dhewe ya. Yang penting kita bisa memenuhi kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Tapi demiku tidak hanya makanan loh. Nah, terus Pak Mun, tepuk di bawah Pak Mun. Izin ke belakang. Di sini ada tangan yang memegang lope. Nah, memegang daun yang berwarna merah, daun cinta. Ini dilambangkan dengan daun cinta ini kasih sayang dan rasa diterima. Memiliki rasa diterima. Seperti ini ya, saya di komunitas ini saya merasa diterima karena jadi kita
Ya saya merasa diterima di komunitas ini karena teman-teman ini Kadang betul, Bu. baik Kadang betul. Amun kepalanya. memberikan motivasi yang sangat tinggi, luar biasa. Nah, dipedulikan. Nah, iki loh, kalau ngomong tengah arep niki dan mirene kula kan saya merasa dipedulikan banget. Pak Munir. Pak Munir. Pokoknya Pak Munir iki jagone. Ya liyane lho, Mary. Siapa yang mempedulikanmu, Pak Munir? Sudah tidak peduli lagi. Aku tidak padamu, no. Ada yang baru ya terus anak terus ke Lali janjinya kita. Lali janji. terus Suara. berbagi. Ternyata di sini ada yang berbagi, mau anak sing gawa duat. Pesenan seminggu yang lalu. Anak sing pesen gorengan iki ya dibagi. Terus es teh kok lah yo orang bayar dhewe. Jok. Jok. Ya, berbagi. Ada yang berbagi ilmu. Tadi ada yang berbagi ilmu di sebelum saya juga sudah berbagi. Insya Allah saya berbagi ilmu. Insya Allah nanti yang baik diambil, yang tidak baik dibuang saja, jangan dipakai. Nggih. Nah, terus kerjasama. Ini tanpa kerjasama dari rekan-rekan yo awake dhewe ra iso ngumpul nang kene. Ya, karena di sini bekerja sama seperti tadi membuat modul ajar. Kita bekerja sama dengan sangat solid sekali dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nggih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nggih. Mantap pokoknya. Menjadi bagian dalam kelompok. Ini kasih sayang. Saya menjadi bagian dari kelompok atau dari organisasi IGTK, IKKG, Kumpus, dan lain-lain organisasi masyarakat dan yang lain. Terus yang ketiga adalah penguasaan. Kekuasaan, Pak. Ini bukan genggaman saya lagi ya Pak ya, tapi kekuasaan, penguasaan. Ini dia di situ dijelaskan dengan tangan mengepal itu adalah harga diri. Kita pasti punya harga diri. Jangan sampai kita tidak punya harga diri. Apalagi guru TK harus mempunyai harga diri yang tinggi sekali. Karena kita adalah pencetak generasi-generasi yang sangat luar biasa. Nah, terus harga diri, terus keinginan untuk dianggap. Pak, kamu menganggap saya apa tidak, Pak Mun? Dan Aku sudah tidak menganggap lagi. udah ada yang di belakang itu yang baru. Iya. Terus memimpin. Dan hari ini saya memimpin untuk pertemuan ini untuk menjelaskan disiplin positif. Oke. Tapi saya bukanlah menggurui ya, tapi kita belajar bersama. Oke. Terus berprestasi. Nah, berprestasi diakui dan didengar. Kita itu semua ternyata berprestasi loh. Berprestasi dalam apa? Dalam mendidik murid-murid kita. Sebagai guru itu kita mempunyai prestasi. Prestasi yang utama adalah kita guru yang mampu, kita guru yang 8 menit. 8 menit. Ya, berprestasi itu tadi sudah ya, diakui dan didengar. Diakui dan didengar. Sebagai anggota saya merasa berprestasi, diakui dan didengar. Biasanya dengan murid kita ini idola. Kita diidolakan oleh murid. Apa yang dikatakan guru pasti didengarnya. Apa yang dikatakan guru setuju. Dan padahal itu belum tentu yang dikatakan guru itu adalah yang terbaik. Tapi insya Allah kita memberikan yang terbaik. Terus kebebasan. Kebebasan ini dilambangkan dengan dirantai. Bagaimana itu kebebasan? Apakah kita membiarkan murid kita bebas seadanya, sebebas-bebasnya? Ya, kita memberikan kebebasan, tapi
tidak bebas-bebaskan ya. Kita memberikan kebebasan anak, misalkan kebebasan anak untuk belajar ya. Dia harus memiliki pilihan. Pilihannya apa? Aku ini nek belajar, misalnya aku mewarnai, bisa menggunakan bahan dari kunir misalkan, bahan alam, atau dari kukus gedung jati, atau aku maunya dari krayon, atau aku maunya mewarnai dengan pensil warna. Itu kita memberikan pilihan kepada anak. Terus kita kalau menyediakan bahan ajar, misalnya gambar sepatu, ya jogo siji, lawang sepatuku lo sepatu wedok. Terus ada nanti kalau kita cuma menyediakan satu gambar sepatu sing talenan iko, Bu Guru saya nggak mau sepatuku mboten talenan keletan. Atau Bu Guru ini kan sepatu laki-laki, saya maunya sepatu perempuan, saya ada jinjitnya mungkin kan seperti itu. Jadi kita harus memberikan kebebasan anak untuk memilih dan kita harus menyediakan bahan ajar yang berbeda-beda. Di sekolah saya menerapkan misalkan gambar sepatu ya, itu ada yang sepatu cowok, ada yang sepatu cewek. Silakan mewarnai yang mana itu dibebaskan, anak bebas memilih. Yeah. Terus mencoba hal-hal yang baru. Nek sing TKA karo sing TKB. Nek iki wis menggunting misalkan, nek wis menggunting gambar sepatu, gambarnya yo bermuli. Terus anak akan merasa bosan. Ayo dicoba hal-hal yang baru. Misalkan Dek Men menggunting Pak, terus ditempel. Sekarang kita menggunting terus misalkan diwarnai dulu, terus digunting dulu, terus nanti ditempel, terus dikei hiasan, kalau seperti itu. Mencoba hal-hal yang baru. Ojo menggunting Kak, misalkan pembelajaran dibawa ke luar kelas misalkan, tidak hanya di dalam kelas belajar kok gun juru kelas dengan LK, gun mewarnai, menulis dan yang lain-lain. Nah, kita mencoba belajar hal baru di luar kelas, ya. Di luar kelas misalkan tema binatang, yuk kita misalkan temanya sapi. Di lingkungan kita kan banyak sekali yang beternak sapi, ya, atau memelihara sapi. Nah, itu kita bisa ke sana melihat kandangnya seperti apa, sapinya warna apa, terus besar atau kecil, ukurannya, makanannya apa, terus produk yang dihasilkan dari sapi itu apa. Ya, setelah kita ke kandang, kita meminta anak misalkan untuk bercerita. Tadi apa saja yang dilihat, terus makanannya apa, dan yang lain-lain. Setelah itu produknya apa? Oh ternyata sapi itu menghasilkan susu. Ayo kita buat susu, kita rasakan. Susu itu seperti apa toh, manis, apa pahit, apa asin, kan seperti itu. Kita mencoba, anak-anak mencoba membuat sendiri. Okay? Jadi pembelajaran itu tidak membosankan, berinovasi dan bertambah lagi, berinovasi dan kreatif. Terus mencoba baru, terus mampu mengendalikan arah dirinya. Mampu mengendalikan arah dirinya. Dan ini orang bebas sebebas-bebasnya, tapi bisa dikendalikan atau mengendalikan diri sendiri. Ya. Terus kebutuhan dasar yang lainnya adalah kesenangan. Riponi kita mikir seneng ngomong boten. Ngantuk. Iki seneng ngantuk ngomong ae ning ngantuk. Nah, bisa tepuk fokus? Bisa tepuk fokus? Nggih. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulangi nggih. Ulang ya. Diulang. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Fokus. Kita lanjutkan ya untuk fokus lagi ya. Kesenangan yaitu dengan bermain.
Apalagi anak itu memang sukanya dengan bermain. Jadi kita pembelajaran harus melalui ya, bermain dan belajar. Ya. Melalui bermain, anak-anak lebih efektif untuk menyerap pembelajaran. Jadi ini jangan dengan hanya buku, terus menulis, membaca dengan buku, tapi dengan media-media yang sangat mendukung. Harusnya seperti itu. Terus humor. Seperti mau enten sing guyon, nggih Pak Munir? Iya. Humor itu diperlukan untuk menambah kemudaan kita. Ya. Yang merasa tua-tua kalau sudah humor, sudah guyon, itu akan merasa dirinya lebih muda. Seperti saya ini, saya merasa umur saya baru 18 tahun. Umur hanyalah angka. Umur hanyalah angka. Lah terus? Yang penting kan jiwanya harus tetap muda dan semangatnya harus tetap membara. Kata-kata hari ini, Kata-kata hari ini, apa maunya? kata-kata hari ini, Umur hanyalah angka, yang penting jiwanya umur muda. adalah angka, jiwa tetap muda. Itu kata-kata hari ini untuk kita semua, memotivasi diri. Yeah. Harus semua. Harus antusiasmenya harus ada. Oh, aku gini ya, antusias apa ya? Antusias untuk mencapai apa yang kita inginkan. Terus tertawa. Tertawa 1 kali. Selesai dari 3 kali ya. Tertawa 3 kali. Hahaha. Tertawa 3 kali. Tertawa 2 kali. Tertawa 1 kali. Tertawa 1 kali. Ya, yang penting kita bisa tertawa. Nah, cuma tertawanya lebih dari 5 kali dan 10 kali. Tertawa 1 kali yang panjang. Aura kita untuk wajah kita agar tetap muda dengan tertawa. Tapi jangan sering-sering tertawa, Pak Bu, nanti bisa menjadi kiranya orang stres. Banyak-banyakin senyum. Punya penyakit senyum. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Tadi kan kebutuhan dasar manusia. Sekarang motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Ini ada motivasi untuk menghindari tindakan tidak nyaman atau hukuman, untuk mendapatkan apa ini? Imbalan atau penghargaan diri 10 menit. atau orang lain. Nah, itu terima kasih. Lanjut. Terus untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini tadi yang atas itu adalah motivasi dari luar dan ini motivasi dari dalam. Lanjut. Nah, sekarang ini ada hukuman, konsekuensi dan juga harus hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Yang selanjutnya bersifat searah, satu arah, berupa hukuman fisik. Hukuman itu seperti itu. Konsekuensi itu
Terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitori murid. Terus yang selanjutnya ini adalah reward. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi kayak gini ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lima posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah pembungkuk, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer. Terus, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan ini ada kasus, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Saya memang memakai kasus yang lebih mudah dipahami di atas, tapi nanti kita terapkan di TK sesuai dengan kondisi murid tersebut. Misalkan ini posisi penghukum itu, misalkan ada kesalahan, dihukum dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kita tidak menggunakan seperti itu, Terus yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi kita tidak sadar itu malah guru kita itu sering membuat anak merasa bersalah. Wah, misalnya ibu misalnya bu guru nah kenapa mainan kamu berantakin seperti ini? Kamu nggak kasihan sama guru? Itu ternyata tanpa tidak sadar kita memberikan anak itu perbuatan posisi kontrol yang membuat anak merasa bersalah. Nah, ini posisi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan dibuat seperti itu. Itu posisi kita sebagai teman. Jadinya tidak menghukum. Terus yang kedua yang selanjutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Semua upacara setelah upacara kamu beli atribut, kan tadi tidak memakai atribut Jadi dia menyuruh anak untuk beli ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Nah, yang paling bagus adalah yang terakhir tadi sebagai manajer. Sebagai manajer itu posisi kontrol yang sangat bagus yang harus kita punyai. Nah, seperti ini untuk menindaklanjuti kasus itu. Ini cuma seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak ditanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Jadi anak itu disuruh berpikir kesadaran diri. Ditanya, apa kesalahanmu? Bagaimana caramu untuk memperbaikinya? Dan harus bagaimana? Nah, nanti di posisi manajer ini nanti kita harus menanyakan kesepakatan juga. Posisi kontrol manakah? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dikual apa? Nah, saya kecewa sekali. Jadi anak niku pokoknya gurunya kecewa. Nah, saya kalau ini selain merasa bersalah, ini posisi penghukum. Kan dia gini, dia itu ngedone anak. Jadi kan anak nanti merasa kok saya seperti ini. Itu menurut saya merasa bersalah dan ini juga posisi kontrol sebagai penghukum. Yang ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini membuat rasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo
Bapak Ibu ya. Nah, kali ini posisi kita sebagai teman. Lanjut. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai apa? Pemantau. Nah, selanjutnya untuk sebagai manajer. Nah, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oh iya, yang itu tadi, nah menurut saya itu bukan hanya pemantau tapi manajer. Karena keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ternyata keyakinan dan peraturan itu berbeda. Oke. Peraturan itu diterapkan itu untuk apa ya, dipatuhi. Nah, terus keyakinan kelas itu diterapkan itu untuk diyakini. Oke. Keyakinan kelas. Jadi dia berbeda. Peraturannya gini, nek orang mesti entuk hukuman. Nah, nek keyakinanku seperti ini. Sesuai dipercaya keyakinan, ia lakukan keyakinan seperti itu. Keyakinan kelas apa yang ini? Pembentukan keyakinan kelas. Jadi, kita harus membuat keyakinan kelas di sekolah, di kelas, agar anak itu nanti bisa tertib. Okay. Bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi misalkan kita mau sekolahnya kita bersih, itu kalimat positifnya ini, jangan membuang sampah sembarangan. Tidak seperti itu, tapi diubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah. Membuang sampah di tempatnya. Jadi jangan dipakai, tapi harus kita motivasinya membuang sampah pada tempatnya. Terus agar kita rapi, misalkan sepatu harus ditaruh di tempatnya. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Aja dawa-dawa perkataan nih, nggih. Nek dawa-dawa lan meneh bocah ora iso maca, ya seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kondisinya ya aja mulu-mulu. Misalnya TK di Salemampang harus sama dengan TK di Kabupaten Wonogiri, tidak bisa. Terus semua warga sekolah dan warga kelas harus menyetujuinya, dilibatkan. Jadi membuat keyakinan itu bersama murid, tidak gurunya sendiri. Ya, murid piye iki kelasnya dan resik iki piye nak? Itu Bu harus membuang sampah di tempatnya. Misalkan harus tertib bagaimana? Tidak boleh berlarian saat kegiatan atau saat belajar, tidak boleh lari-larian. Misalkan seperti itu. Keyakinannya dibentuk sederhana saja. Ini tadi yang namanya yang terakhir tadi segitiga restitusi. Okay? Jangan pros tapi restitusi. Ya, segitiga restitusi digambarkan dengan gambar segitiga seperti itu. Nah, bagaimana segitiga restitusi itu? Gambarannya ngoten iku. Setiap masalah kita harus menggunakan menerapkan segitiga restitusi itu. Jangan langsung kowe salah tak hukum. Kita boleh. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita harus menstabilkan identitas dulu. Ojo langsung, kowe iki mau ki salah lho. Kan harus ditanya dulu. Anak itu harus ditanya. Loh, kamu tadi menangis. Kenapa kok kamu itu menangis? Kan harus gitu dulu. Nah, itu ada pertanyaan tapi kecil-kecil itu pernyataannya. Setiap orang pasti setiap orang pasti pernah melakukan seperti itu, misalkan. Tidak apa-apa, dulu saya juga pernah melakukan seperti itu. Bila melakukan kesalahan itu, ya. Terus baru menstabilkan tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berarti kita harus mencari dulu yang salah sebetulnya siapa. Jangan harus langsung menjas anak itu salah seperti itu. Okay? Memvalidasi tindakan yang salah sebetulnya kronologis ini mau kepiye seperti itu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas.
Biasanya yang 2 itu sudah kita lalui, yang ketiga yang belum kita terapkan. Jadi kita belum menanyakan keyakinan kelas. Misalkan anak-anak berebut mainan, terus setelah berebut mainan, mainannya ya wis berantakan seperti itu. Tapi kita paling yo, ayo siapa tadi yang berebut mainan, siapa yang salah, terus paling minta maaf, berkomitmen gitu. Nah, tapi kita tidak menanyakan keyakinan kelas. Ayo, supaya kelas bersih tadi bagaimana? Kan gitu tadi. Oh iya, mainan harus rapi, harus dikembalikan, kan seperti itu. Biasanya kan terus kita harus. Biasanya yang belum itu menanyakan keyakinan kelas. Terus nanti. Menstabilkan identitas sudah tahu ya tadi pertanyaannya ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukannya. Misalkan seperti itu. Terus tidak mau mencari siapa yang salah, siapa, tapi ibu hanya ingin mencari solusinya. Pertanyaannya seperti itu, Bu. Jadi tahapnya seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Lanjut. Menanyakan keyakinan tadi sudah paham ya? Menanyakan keyakinan kelas, apa keyakinan kelas yang telah disepakati seperti itu. Lanjut lagi. Oh iya, ini sebetulnya ada video, tapi mungkin karena ini tadi sudah terlalu lama ya, nanti videonya bisa saya share mungkin, atau bisa ya suka YouTube. Apa sih itu keyakinan kelas, bagaimana prosesnya? Dan terima kasih. Itu pengalaman saya selama mengikuti guru penggerak, dan mungkin ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf, ada salah-salah kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini pensinya siapa yang belum diberesi? Mbak Dian, coba beresi dulu. Ya, kalau habis mengerjakan tugas harus diapakan pensilnya? Pewarnanya? Harus diapakan Mbak Dian? Diberesi? Iya. Biar apa? Biar bersih, biar rapi ya. Terus kalau nanti tidak diberesi, nanti bisa hilang. Gimana? Yuk diberesi dulu ya. Siapa yang mau bantu beresi? Oh iya, Mbak Putri mau bantu beresi Mbak Dian ya, itu pewarnanya Mbak Dian ya. Ya. Terus pensilnya ditaruh di mana? Ya. Jadi kalau setiap habis kegiatan, kalau sudah selesai diapakan? Dibereskan. Ya, kalau tidak dibereskan nanti berantakan, jadi tidak bersih. Tuh. Terus alat itu pensilnya, alat tulisnya semua diberesin dulu. Beresi dulu. Terus itu ada sampahnya. Sampahnya harus di mana? Dibuang di mana? Oh iya, dibuang di tempat sampah. Oke. Kursinya ditata ya. Pintar sekali. Oh iya, ditata dulu, dikumpulkan. Terus disimpan tidak? Oh iya, pintar. Sudah siap belajar lagi? Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Mau kelas kita rapi? Mau kelas kita bersih?
bersih, nyaman, menyenangkan. Kita harus apa? Setelah belajar, setelah kegiatan, kita harus apa? Membereskan alat tulis, apa lagi? Krayon. Nah, terus kalau ada sampah, tempat sampah, sepatunya harus dirapikan. Kita tadi mana? Ya, kita tulis dulu ya kesepakatan kelas. Nah, tadi pagi kalau datang kita harus mengucap apa? Assalamualaikum atau salam. Jadi kesepakatan kita kalau kita datang ke sekolah bertemu dengan bu guru, kita harus apa? Mengucap salam. Oke, saya tulis dulu ya. Yang pertama mengucap salam dulu ya. Apa tadi yang pertama? Mengucap salam. Bagaimana salam itu? Assalamualaikum. Nah, sudah jadi satu ya. Kalau datang kita harus mengucap salam. Oke, siapa yang hari ini mau nempel? Itu nanti nempelnya yang paling tinggi. Yang paling tinggi Mas Nathan. Tempel dulu mengucap salamnya. Ditempel di sana. Nah, ditempel yang atas Mas Nathan. Ya. Oke, sudah. Sekarang tadi kalau datang harus mengucap salam. Terus kedua, salim sama dengan salam. Kedua, sebelum masuk kelas sepatunya harus apa? Ditaruh di rak, ditata rapi. Terus tasnya juga ditata rapi di tempatnya ya. Terus membuang sampah di tempat sampah. Bisa ya? Bisa. Mau melakukannya? Mau. Kalau ada sampah harus dibuang ke tempat sampah. Berarti kita harus menjaga kebersihan. Betul, ditulis dulu. Menjaga kebersihan. Kebersihan. Nah, harus menjaga kebersihan ya. Nah, sudah jadi dua. Tadi yang pertama mengucap salam, yang kedua menjaga kebersihan. Yang tinggi lagi Mas Diki. Ditempel di sebelahnya yang biru. Oh iya, oke. Sekarang yang ketiga. Kalau Bu Guru sedang menjelaskan, anak-anak harus terus lari-larian apa tidak? Gelut-gelutan apa tidak? Tidak? Janji? Jadi kalau di dalam kelas Bu Guru sedang menjelaskan harus diam dan mendengarkan. Tidak boleh lari. Jadi kita harus saling menghormati. Oke, yang ketiga kita harus saling menghormati ya. Saling menghormati. Oke. Nanti siapa ya yang mau nempel ya? Laki-laki, sekarang perempuan. Yang paling tinggi lagi Mbak Mikaela. Di bawahnya yang biru ya, agak ke sana ya. Yang biru awas. Iya Bu, biar anak sendiri Bu. Biar anak sendiri Bu. Ditempel lagi sini biar nggak jatuh. Oke. Iya, anak-anak sudah pintar.
dibantu ya Ibu? No. Nah, untuk yang kita No, Ibu. keempat ya. Mundur. Keempat. Nah, kalau kita mau cuci tangan, pakai sabun. Harus apa? Antri apa rebutan? Antri. Kalau kita mau masuk kelas, harus antri apa rebutan? Oh, bisi-bisi. Anda boleh ya? Oke. Yang keempat, kita harus mengantri. Ya. Budaya antri ya, gitu. Budaya antri ya. Antri. Hari ini cewek lagi. Tadi kan cowoknya sudah 2 yang nempel. Coba yang nempel Mbak Putri ya. Mbak Putri ya. Ya. Ya sudah ya. Mas Arvin. Mas Arvin tertib apa tidak? Iya, duduk dong. Kalau tadi kan sudah tertib, saling menghormati. Berarti harus duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Mas Nathan juga duduk yang rapi. Mas Arvin, rapi apa tidak? Ayo, Mas Nathan, duduk saja Mas Nathan. Tadi sudah. Kalau ada teman yang lagi susah, kita bantu apa tidak? Kalau tadi kan ada teman yang jatuh, kita tolong apa tidak? Oh, tenang. Harus saling menyayangi. Nek koncone jatuh ya ditolong, koncone susah ya ditolong. Jadi kalau temannya kita minta bantuan, kita harus saling membantu. Oke, kita harus saling membantu ya. Nah, di sini kita tulis warna apa ya? Hijau belum ya? Warna hijau adalah sayang teman ya. Nah, sayang teman. Kita mau jahat apa sayang teman ya? Iya. Mas Arvin duduk yang rapi, Diki duduk yang rapi. Nah, nih siapa yang mau nempel? Ya, Mas Ozi. Di bawah Mas Ozi ya. Aja cedak-cedak, aja kelet-kelet. Arvino, itu tadi kan sudah kesepakatan kelas harus saling menyayangi, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh gelut-gelutan. Yuk, lagi. Apa lagi yang kita sepakati? Ditempel gini Mas. Ditempel gini Mas. Nah, harus bicara harus ora bareng nih. Bisa. Iya. Harus sopan ya. Berarti nek gelut karo koncone nggih mboten sopan lho Ibu ya. Harus ya. Ya. Harus sopan ya. Sopan dan santun. Nah, kita harus menjaga sopan dan santun ya. Kalau berbicara harus baik, tidak boleh berbicara yang tidak baik. Oke? Ya, Mbak Dian coba tempel. Mas Diki, duduk. Ayo Adam juga duduk. Azam, itu rapi apa tidak? Kaos kakinya dilepas. Tidak rapi. Oh ya, boleh. Terus apa lagi? Apa lagi? Tadi sampahnya harus dibuang di mana?
Berarti kalau habis makan atau habis jajan, sampahnya dibuang di tempat harus menjaga kebersihan. Tadi menjaga kebersihan sudah belum? Belum. Ya tak kasih warna merah ya, menjaga kebersihan. Bisa tidak menjaga kebersihan? Bisa. Sudah. Ya, Mas Afin. Di bawah ya. Tadi apa? Mengucap salam. Oh, menjaga kebersihan sudah loh Mas. Menjaga kebersihan sudah. Berarti kalau sudah kita harus bertanggung jawab. Mainannya tadi harus diberesin. Terus alat tulisnya harus diberesin. Tanggung jawab punyanya sendiri ya. Harus dirapikan di tempatnya sendiri ya. Ini Mas Ardino. Nah. Terus. Nah. Kalau kita salah kita harus minta. Kalau kita salah harus minta maaf. Kalau mau dibantu harus minta tolong. Iya. Terus kalau diberi harus bilang terima kasih. Berarti kita harus ini ya. Suka mengucapkan tolong kalau minta tolong. Nah, minta tolong, terus maaf dan terima kasih. Mengucap Mbak Putri. Sudah duduk. Duduk lagi. Adin sama Mas Diki. Duduk. Mas Nathan, sini dulu Mas Nathan. Nah, tadi ada yang jatuh? Ada yang jatuh? Kalau sedang main harus berhati? Jatuh. Kalau ada temannya yang salah, harus diingatkan ya. Ayo. Nah, sekarang ini tadi dari kesepakatan kita. Yang pertama apa? Mengucap salam. Ini loh, mengucap salam sudah di sini loh ya. Terus yang kedua menjaga kebersihan. Yang ketiga saling menghormati. Yang keempat harus antri. Antri apa mboten? Antri. Bisa toh? Bisa. Terus harus sayang dengan teman. Yo, temannya dinakali apa mboten? Terus harus sopan dan santun. Apalagi? Tanggung jawab. Mana? Pendampingan iki disibur gikuri ya. Harus tanggung jawab apa? Dengan apa? Alatnya sendiri. Duduk sayang. Harus. Kalau bicara tadi harus. Kalau berbicara harus
bisa? Maju sampliki. Ayo sini. Bikin sini. Ya udah situ. Hop, stop. Bisa tidak disepakati ini tadi? Bisa ya? Kata mengucap salam bisa? Saling menghormati bisa? Menjaga kebersihan bisa? Terus rapi bisa? Sopan santun bisa? Minta maaf, minta salam, sama, terima, kasih, tanggung jawab, dan lain-lain. Oke, sudah sepakat? Oh iya, hari ini kita sudah membuat kesepakatan nah, sudah ditambah di situ loh.